Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan belajar lagi. Ini seri pertama bulan ini di tahun yang baru 2024. Semoga ganti tahun istiqomahnya tidak hilang. Semua saja semoga masih semangat belajar, semangat nambah ilmu, masih terbuka pikirannya, terbuka hatinya untuk belajar. Pikiran dan hati terbuka untuk belajar itu berarti masih merasa ilmunya kurang, masih merasa banyak yang belum dimengerti, banyak yang belum bisa. Seperti kata Sokrates, justru puncaknya kepandaian itu ketika orang merasa ternyata saya banyak tidak tahu. Itu kalau ada rasa itu berarti kalian mulai pinter. Paling tidak kalian mulai sadar kenyataan dirimu. Bahwa kita ini manusia, sehebat apapun kita, pasti terbatas, pasti ada kurangnya. Jadi kesadaran bahwa saya masih belum pinter, saya masih belum bisa, saya masih belum mampu, itu penting. Menunjukkan bahwa kita akan berkembang lagi jadi lebih baik. Nah, semoga 2024 lebih baik daripada 2023 dalam aspek apapun ya. Baik, bismillah, kita mulai. Bulan ini kita membahas retorika. Ini istilah, saya tidak tahu kalau di Indonesia ini mungkin istilah ini antara positif dan negatif. Ada yang bilang, hanya retorika, tidak intinya. Tapi nanti dalam konteks tertentu ya orang bilang bahwa ada retorika yang tidak pas dan lain sebagainya ya. Tapi kalau dalam tradisi filsafat, beberapa filosof sangat serius membahas retorika ini. Karena retorika dianggap bagian dari upaya menghidupkan kebenaran. Kalau dalam kajian Islam, retorika itu mungkin setara dengan ilmu balaghah. Jadi ilmu balaghah itu kan bagaimana menyampaikan ide atau gagasan. Kalau dalam Islamic Studies, ilmu balaghah itu kan isinya 3. Ada ilmu bayan, ada ilmu ma'ani, ada ilmu badik. Cuma tidak usah khawatir, saya tidak menyampaikan itu dulu. Saya tahu kalian ngeri duluan dengar istilahnya. Kita merepet dulu, kita kenali dulu makhluk yang namanya retorika ini. Dari tokoh besarnya, yaitu Aristoteles. Saya tidak perlu menjelaskan ya tokoh ini. Siapa beliau, teman-teman sudah kenal semualah, apalagi yang sudah lama ngaji filsafat. Beberapa kali kita angkat beliau. Muridnya Plato, berarti cucu muridnya siapa? Sokrates. Beliau yang sangat berpengaruh nanti dalam tradisi filsafat Islam awal. Karya-karyanya diterjemahkan secara masif. Diawali di zamannya Khalifah
Al-Mansur. Penerjemah Aristoteles yang paling terkenal itu Ibnu Muqaffa. Nah, malam hari ini kita belajar salah satu bidang yang jadi concern beliau. Sebenarnya ya bukunya ada, sudah diterjemah juga saya tahu. Semoga sudah ada yang baca. Ya kalau belum, saya pancing untuk minat baca malam hari ini ya. Tidak mungkin saya jelaskan detail semuanya. Saya ngomong isu-isu generalnya, nanti teman-teman kalau tertarik boleh masuk. Membaca sendiri, bukunya ada kelihatannya, terjemahan ada. Kalau yang pinter bahasa Inggris bolehlah download langsung online banyak. Karya-karya klasiknya Aristoteles. Saya tahu downloadanmu kan juga sudah banyak. Mungkin juga sudah ada. Kalau sekedar download gratis kalian kan lebih pinter. Yang belum tinggal bacanya. Baik, kita mulai ya tentang beliau dan pandangan-pandangannya tentang retorika. Jadi buku retorika ada yang kalau dalam bahasa Inggris The Art of Rhetoric yang ditulis beliau abad keempat sebelum Masehi, yang memang beliau hidupnya di era itu. Ini awalnya merupakan catatan-catatan kuliah dari Aristoteles sendiri waktu beliau kuliah di akademi. Jadi keren ya, catatan kuliahnya jadi buku. Saya tidak tahu catatan kuliahmu ada di mana. Kamu tidak pernah nyatet ya, cuma pinjam fotokopian, habis ujian dibuang mesti. Kalau Aristoteles ditulis, dicatat. Buku saya yang sebelum filsafat itu sebagian besar catatan kuliah. Jadi zaman saya S1, jadi catatannya lumayan masih ngumpul, ya meskipun ditambah sana sini, tapi basicnya catatan kuliah. Makanya saya beri judul sebelum filsafat. Karena kalau saya nulis kuliah itu yang materi-materi tidak saya tulis. Yang ada di buku tidak saya tulis. Yang saya tulis improvisasi dosennya. Jadi kalau dia ngomong apa yang tidak ada di buku baru tak tulis. Dan itu akhirnya jadi menarik terus ya, jadi sebelum filsafat itu. Nah, kalian yang ngono lah, eman-eman kalau catatanmu bagus-bagus tentang kuliah ya boleh jadi buku. Ya termasuk ngaji ini kan juga teman-teman takmir kan selalu menyarankan silahkan kalau ada yang mau transkrip, nulis, dikembangkan sendiri jadi buku. Dan tidak harus setia dengan kata-kata saya, kalian boleh idenya dari sini tapi pengembangan gagasannya kalian sendiri. Tidak masalah. Baik, nah ini buku retorikanya Aristoteles juga begitu. Di buku ini ya nanti fokus pada 3 aspek, yaitu orang yang bicara, isi pembicaraan, dan audiennya. Nanti kita jelaskan kenapa kok isinya ini. Jadi retorika itu kan ketika orang menyampaikan gagasan, menyampaikan kebenaran. Jadi kebenaran itu kan kita selama ini sibuknya kan menemukan kebenaran. Padahal aspek menyampaikan kebenaran itu juga penting. Kadang-kadang yang kalian bawa itu memang kebenaran, tapi cara menyampaikannya keliru, penangkapannya orang bisa meleset. Harusnya orang menerima, bisa saja orang kemudian terus jadi menolak. Kamu salah ngomongnya. Salah ngomong itu bisa karena caramu menyampaikan, bisa memang karena isinya keliru, atau bisa juga karena memang audiennya tidak cocok, tidak sesuai. Makanya nanti orientasinya 3. Yang ngomong, kemudian yang diomongkan, kemudian yang diajak ngomong. Ini nanti yang jadi fokusnya retorika. Nah, kenapa sih beliau concern di situ, termasuk gurunya Plato dan juga kakek gurunya Socrates? Di zaman itu Aristoteles ini bersaing dengan
kelompok sofisme, guru-guru sofis. Dulu kita pernah belajar aliran sofis ini, karena orang sofis itu kan yang cara berpikirnya agak oportunistik. Dia pokoknya yang bayar siapa, ya dia berpihak ke situ. Kebenarannya bisa dibeli. Itu secara umum gambarannya kan itu. Mereka punya pandangan kebenaran itu kan relatif. Maka karena kebenaran itu relatif, ya ayo dipakai sesuai kepentingan, sesuai keinginan kita. Dan kelompok sofis ini, zaman itu ceritanya ya ada yang menyewa, ada yang berlatih pada mereka, latihan berpikir, termasuk latihan berretorika. Mereka ini zaman itu ceritanya melatih calon-calon pengacara, calon politisi. Sampai hari ini kan yang paling banyak ngomong dua profesi itu, pengacara dan politisi. Sayangnya hari ini tidak ada ya, misalnya tempat kursus orang sofis misalnya. Itu mereka melatih itu. Sebenarnya tidak masalah sih, monggo saja. Wong itu latihan berpikir, latihan menyampaikan gagasan. Sayangnya orang-orang sofis ini melatih, tapi mereka abai dengan kebenaran. Jadi mereka tidak peduli kebenarannya bagaimana, yang penting menang, yang penting sukses bicara, yang penting unggul dalam perdebatan. Ini gaya sofis. Itulah mengapa nanti Plato dan Socrates itu turun, bahkan Aristoteles nanti menulis retorika ini untuk menetralisir pengaruh negatif dari orang-orang sofis. Iya, retorika itu kata Aristoteles ya memang alat yang netral. Bisa, wong ini cuma cara menyampaikan gagasan. Kalau orangnya tidak peduli dengan kebenaran, ya pada akhirnya yang dia bawa hal yang salah. Kalau yang dibawa hal yang salah, sementara retorikanya canggih, akhirnya apa? Yang salah yang menang. Ketika yang salah yang menang, ya yang salah akan dianggap orang sebagai kebenaran. Itulah maka terus di sekolahannya Plato diajarkan juga retorika. Biar setelah mengajarkan kebenaran juga diajarkan cara menyampaikannya yang bagus, yang benar. Kalian juga begitu harusnya ya. Kalian kan yo sedikit banyak punya banyak wawasan macam-macam. Latihanlah cara menyampaikan gagasan yang benar. Latihan berretorika yang baik. Kapan harus ngomong, kapan harus diam, bagaimana cara menyampaikannya. Kalau audiennya seperti ini, saya harus ngomong seperti apa, dan lain sebagainya. Karena ini nanti penting, agar orang bisa menangkap kalian ini maunya apa sih? Apa sih kebenaran yang kamu bawa? Itulah retorika. Jadi kata Aristoteles, retorika itu sebenarnya netral. Bisa membawa pada kebaikan terbesar, tapi juga bisa membawa pada bahaya atau tipuan terbesar. Sementara kebenaran memerlukan kebijaksanaan dan kelancaran dalam menyampaikannya, kelancaran bicara. Itu yang sering saya sebut, benar saja tidak cukup, kita perlu bijaksana. Bijaksana itu tahu cara menyampaikan yang pas, tahu kapan harus menyampaikan, tahu kalimat mana yang sesuai untuk menyampaikan ini. Dengan cara apa? Apa dengan cara agak ngancam sedikit, atau dengan cara senyum-senyum, apa dengan cara itu, kalian harus tahu. Jadi ini yang disebut retorika nanti. Itulah mengapa bulan ini kita 5 sesi ngambil tema retorika. Ya paling tidak biar kalian dapat materi agak banyak lah tentang cara menyampaikan kebenaran ini. Minggu depan kita ketemu tokoh Stoik, Cicero. Kemudian juga tokoh ahli guru retorika Romawi.
di minggu ketiga. Kemudian minggu keempat kita Al-Farabi, dan yang terakhir ini satu-satunya tokoh yang kita bahas, meskipun sebenarnya banyak dari tradisi retorika modern. 4 yang awal tradisi klasik. Baik, kita lanjutkan. Kata Aristoteles, what makes a man a sophist is not his faculty, but his moral purpose. Apa yang membuat seseorang jadi seorang sofis itu bukan bidangnya, keahliannya, tapi tujuan moralnya. Sama-sama menggunakan retorika, yang membuat kita jadi sofis atau tidak itu tujuan moralnya. Untuk kebenaran, kebaikan, ataukah untuk sekedar menang, sekedar unggul. Karena memang orang itu kan punya kecenderungan, aku harus menang, aku harus unggul atas yang lain. Kalau kata Imam Ghazali, kita itu punya nafas, daya jiwa namanya sabu'iyah. Sabu'iyah itu daya jiwa kehewanan, binatang buas. Jadi sibak itu binatang buas. Cirinya apa? Binatang buas itu agresif, ingin mengalahkan yang lain, ingin menaklukkan yang lain. Semua orang, disadari atau tidak, punya kecenderungan, aku harus lebih unggul, aku harus lebih baik, aku harus menang atas yang lain. Nah, ini kalau tidak hati-hati, ya seperti orang sofis tadi, melupakan kebenaran, hanya fokus pada kemenangan. Menang boleh, unggul boleh. Manusiawi dalam hidup itu memang secara tidak sadar ada proses kompetitif. Tapi pastikan kalian tidak keluar dari rute kebenaran. Kalau tidak, ya seperti kata Aristoteles ini, kalian jatuhnya justru pada sofisme. Karena tujuan moralnya jelek. Nah, definisinya apa kemudian retorika? Nanti kalian cek bukunya ya. Ya secara umum orang mendefinisikan retorika itu the art of persuasion, seni persuasi. Mungkin diterjemahkan di bahasa Indonesia persuasi itu semacam membujuk. Jadi membuat orang ikut kita, percaya pada kita, apa yang kita sampaikan. Itu namanya the art of persuasion. Makanya kemudian retorika didefinisikan oleh Aristoteles sebagai kemampuan menemukan alat-alat persuasi yang tersedia pada setiap keadaan yang dihadapi. Jadi orang retorikanya tinggi itu berarti apa? Orang yang pintar menemukan alat persuasi yang tepat. Oh, kalau dengan circle ini saya santai saja sambil cengenges masuk mereka. Tapi kalau circle yang ini, oh ini anaknya sudah cengenges. Kalau tak kasih cengenges tambah bubar mereka. Harus agak tegas sedikit kalau di sini. Oh, kalau pakai kelompok ini biarkan saja, tidak usah diperintah-perintah, dipancing saja dia bisa belajar sendiri, baca sendiri. Tapi kalau kelompok ini harus dibacakan detail. Ini namanya kemampuan menemukan alat persuasi. Oh, kalau ini pakai logika yang agak kaku, agak ketat. Kalau ini harus banyak ilustrasi, metafor-metafor. Kalau hanya pakai logika, tidak nyampe pikiran mereka. Ini namanya pinter, bisa menemukan alat persuasi yang tepat. Jadi kalian juga harus begitu ya ngomong. Kadang-kadang bahkan untuk orang yang sama, kelompok yang sama, di situasi yang berbeda, ya harus berbeda juga treatmentnya, alat persuasi. Oh, kalau ini ceramah pasnya. Oh, kalau lagi situasi itu ya diskusi lah. Kalau situasinya begini, dialog lah. Tapi kalau seperti itu debat lah. Makanya Al-Quran itu kan menyebut untuk mengajak orang pada jalan Tuhan itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, bisa mau'idhah hasanah, bisa mujadalah. Ini namanya alat-alat persuasi. Alat untuk ngajak orang.
Ada yang ya diceramai saja sudah, kalau diajak diskusi macet, tidak bisa mereka. Ada yang ini harus diajak debat, ilmunya setengah-setengah tapi ngeyelnya setengah mati. Nah, kalau kayak gini yo, ini perlu debat yang segitu ini, biar dia sadar kurangnya, dikejar terus sampai dia sadar. Tapi kalau ini anaknya pinter, dalam dia, kasih waktu merenung biar menemukan hikmah versi dirinya sendiri. Ini namanya alat retorika. Lanjut ya, kata Aristoteles, orang yang retorikanya tinggi, dia punya 4 kemampuan. Yang pertama korektif, yang kedua instruktif, yang ketiga sugestif, dan yang keempat defensif. Kalau retorikamu tinggi, kamu bisa membenarkan. Kalau istilahnya filsafat Islam itu ihqaqul haq wa ibtalul batil. Jadi membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Jadi kalau kalian bisa berretorika dengan baik, kalian bisa membela kebenaran dan juga menyalahkan kesalahan. Kalau tidak ya sulit. Yang kedua, instruktif. Kalian bisa mendorong orang, menggerakkan orang, memerintah orang, itu instruktif. Kalau sugestif itu menggerakkan, mendorong orang. Saya tidak langsung merintah, tapi kamu tergerak sendiri. Mungkin dengan kalimat-kalimat yang memang menggerakkan. Dan mempertahankan, defensif. Mungkin ada kebenaran yang sedang terancam, diserang, dan lain sebagainya. Kita bisa membela diri dengan kemampuan retorika yang baik. Inilah mengapa Aristoteles nulis khusus membahas tentang retorika. Sebenarnya bukunya 3. Ada buku 1, buku 2, buku 3. Kalau saya tahu yang diterjemahnya itu langsung dijadikan 1. Nah, ini definisinya. Jadi ya sederhananya biasanya orang mendefinisikan retorika itu the art of persuasion. Seni mempersuasi. Oke. Asumsinya retorika 2. Ketika kita bicara, itu kita harus mempertimbangkan 2 hal. Yang pertama audiennya, yang kedua argumennya. Jadi ketika kita ngomong, itu perhatikan 2 hal. Kalian harus sadar benar audiennya siapa. Yang kedua argumenmu, atau argumen itu bisa juga buktimu. Orang itu bisa percaya dengan kita, ikut kebenaran kita kalau kita punya argumen yang jelas, punya bukti yang kuat. Yang kedua, kalau cocok dengan mereka, ini namanya audien. Makanya yang agak sulit hari ini itu kan peradaban media sosial. Ketika orang eksis jarak jauh. Ketika kita posting satu cerita, posting satu berita, posting satu peristiwa, kita tidak tahu ini audien yang akan mengakses berita kita itu siapa. Itu yang membuat kadang-kadang kita inginnya apa, tapi melenceng kemana. Pemahamannya bisa belok. Karena mungkin kapasitasnya berbeda, kualitasnya kurang, dan lain sebagainya. Maka padahal untuk berretorika itu sebenarnya penting kita tahu audiennya. Maka kalian juga mungkin ya nanti kalau posting apa saja, kalau ingin cerdas ya sambil kalian bayangkan tulisan kayak gini, berita kayak gini, itu nanti yang mengakses siapa kira-kira, yang membaca kira-kira siapa saja, followermu itu siapa saja. Nah, followermu cah cilik-cilik anak TPA ya jangan sering-sering posting filsafat, nanti puyeng mereka. Ya misalnya kalian guru TPA, itu followermu anak kecil-kecil gitu, ya posting yang cocok dengan dunia mereka. Kalau bikin argumen, menampilkan bukti, ya sesuaikan dengan audiennya. Kalau anak kecil-kecil mungkin pakai gambar-gambar, film, ilustrasi apa, dan lain sebagainya.
Nah ini kuncinya di dua ini. Jadi retorika yang baik itu perhatikan audiennya, susun argumen dan bukti yang tepat. Ini di buku retorikanya Aristoteles itu nanti sibuk dalam dua aspek ini. Yuk kita lanjutkan. Ini di bagian-bagian awal buku retorika, beliau menjelaskan apa sih manfaatnya retorika. Ini menarik, kata beliau, setidaknya ada 3 manfaat. Yang pertama apa? Kebenaran dan keadilan itu memiliki kecenderungan alami untuk menang atas ketidakbenaran dan ketidakadilan. Sehingga ketika hakim memutuskan perkara tidak sebagaimana mestinya, maka kekalahan pihak yang benar menjadi tanggung jawab pembicara. Dan karenanya merekalah yang harus disalahkan. Gini loh, kata Aristoteles, alaminya, naturalnya, kebenaran itu menang atas kejahatan, atas keburukan. Tapi ada kalanya kebenaran kalah. Diputuskan yang salah yang menang. Yang itu seringkali karena orang yang benar, yang harusnya bicara membela kebenaran, kemampuannya kurang untuk menyampaikan kebenaran. Jadi retorikanya kurang canggih. Sehingga akhirnya kebenaran jadi lemah. Akhirnya kalah. Disitulah pentingnya belajar retorika. Jadi kebenaran itu kan meskipun benar, kalau kita sampaikan dengan cara yang buruk, itu kan bisa saja terus orang jadi tidak percaya dengan kebenaran kita. Menyampaikan kebenaran sambil maki-maki, sambil melecehkan, sambil merendahkan, sambil itu biasanya orang terus jadi tidak simpatik. Kebenaran yang kita bawa jadi dianggap tidak menarik. Terus ditinggalkan. Jadi kadang-kadang kita terus bukan jadi juru bicara kebenaran yang baik. Disitulah pentingnya kita belajar retorika, kata Aristoteles. Tidak cukup kita tahu kebenaran, tapi penting pula kita tahu cara menyampaikan kebenaran. Karena jangan sampai nanti kebenaran kalah gara-gara kita yang tidak mampu menyampaikannya, tidak mampu menghidupkannya. Wong kita itu kan kadang-kadang sekedar ngomong saja kan bingung. Saya tahu sih Pak itu salah, tapi gimana yang ngomongnya? Karena kamu tidak terlatih menyampaikan kebenaran. Kamu bingung. Perasaan saya ini benar, tapi menyampaikannya saya sulit. Ya. Itu yang disebut penting kalian belajar retorika. Jadi tidak berhenti sekedar di titik tahu kebenaran. Itu manfaatnya yang pertama. Yang kedua, kata Aristoteles, di hadapan audien tertentu, pengetahuan yang kita miliki bukan jaminan untuk membuat mereka yakin terhadap yang kita katakan. Kita harus menggunakan gagasan umum yang diketahui banyak orang sebagai alat persuasi dan argumen. Jadi kita juga perlu mengambil strategi menyesuaikan dengan audiennya. Yang ini penting dalam ilmu retorika, karena pengetahuan saja, sekualitas apapun ide gagasan kita, kalau tidak nyambung dengan audiennya, ya tidak ada gunanya. Itu sama seperti orang ngomong misalnya pada saya dengan bahasa-bahasa kimia. Angkat tangan bisa aku enggak mengerti belas mesti. Atau saya ngomong ke kalian yang sama sekali tidak ngerti filsafat tapi pakai bahasa-bahasa filsafat, eksistensi, paradigma, esensi, itu ya kamu melongo saja. Tidak efektif, tidak tersampaikan. Disitulah pentingnya retorika. Dengan belajar retorika kita bisa tahu triknya, caranya menyampaikan sesuai dengan kepentingan audiens. Karena kalau tidak, ya tiwas kita capek. Yang ketiga,
Kata Aristoteles, kita harus dapat menggunakan persuasi sebagai argumen yang tepat untuk memperjuangkan dua sisi yang berlawanan, yaitu sisi yang benar dan sisi yang salah. Bukan berarti kita nanti menggunakan dua-duanya, kata Aristoteles. Ya tentu saja kita tidak akan milih yang salah, tapi kita juga harus menguasai yang salah. Dalam rangka apa? Kalau nanti lawan argumen kita menampilkan yang salah, atau dengan tidak jujur, kita bisa mengcounternya. Nah, kalau yang ketiga ini untuk kepentingan debat. Dalam perdebatan, ya kita harus menguasai masalah secara dalam, baik yang benar maupun yang salah, sehingga kalau pihak sana ngomong yang salah atau memanipulasi atau bohong, kita bisa mengcounternya. Nah, teknik mengcounter yang baik yaitu tadi, diperlukan juga retorika. Baik ya, jadi ini 3 manfaatnya retorika. Ada yang tim ses. Ini harus belajar retorika. Baik, saya tidak tahu sebanyak ini, jangan-jangan ada. Oke ya, jadi ada manfaatnya ternyata belajar retorika itu. Tapi ya semoga tidak sofis ya teman-teman, yang tidak kita punya tujuan moral yang jelas, biar tidak seperti orang sofis. Nanti kemudian Sokrates juga memperjelas lagi ya. Beliau itu punya istilah dialektika. Kata beliau, retorika itu setara dengan dialektika. Jadi dialektika kalau di zaman Sokrates masih belum sedalam era Hegel. Dialektika itu ya upaya kita menemukan kebenaran. Model dialektis paling awal sebagaimana dilakukan oleh Sokrates. Sokrates itu kan ketika mengejar mencari kebenaran, bertanya lagi, sampai kemudian ada jawaban-jawaban dan terus disimpulkan. Ini model dialektis. Jadi dialektika kalau di zamannya Aristoteles lebih pada pencarian kebenaran secara umum. Itu dialektika. Nah, tandingannya dialektika itu retorika. Makanya kata Aristoteles, retorika is the counterpart of dialektik. Retorika itu padanannya dialektika. Jadi yang satu mencari kebenaran, yang satu menyampaikan atau menunjukkan kebenaran yang sudah ditemukan. Yang satu tentang kebenaran yang sudah pasti, kalau retorika tentang hal yang mungkin. Yang mungkin itu maksudnya apa? Kebenaran yang pasti tadi kan masih mungkin diterima dan mungkin ditolak oleh orang lain. Jadi dia berhubungan dengan kemungkinan. Kalau dialektika berhubungan dengan kepastian. Baik, ini untuk menegaskan saja yang memperluas bedanya retorika dan dialektika. Alatnya sekarang. Jadi kalau kita ingin membujuk orang, ada 2 cara. Ada 2 alat, 2 perangkat. Yang pertama namanya perangkat inartistik, yang kedua perangkat artistik. Kalau inartistik itu bukti-bukti di luar diri kita, bukti-bukti eksternal. Kita ingin meyakinkan orang, itu bisa dengan bukti eksternal. Misalnya, ini loh dokumennya, ini loh rekamannya, ini loh pengakuan saksinya. Ini namanya bukti eksternal. Saya tidak bohong, ini gambarnya. Meskipun gambarnya sudah di-crop misalnya. Saya tidak bohong, ini videonya dipotong misalnya. Tapi ini namanya bukti eksternal. Bukti eksternal ya bisa jadi bukti dan sangat mendukung. Kalau ini tidak dibahas banyak oleh Aristoteles. Yang banyak dibahas di retorika itu bukti internal.
yang harus kita bereskan dalam diri kita sendiri sebagai orang yang berbicara. Disitulah nanti kita ketemu 3 unsur pembuktian internal. Ini terkenal sekali. Yang pertama logos, yang kedua ethos, yang ketiga pathos. Kalau kita mampu 3 ini, kemungkinan persuasi kita, penyampaian kita, bujukan kita pada orang lain akan diterima. Ini namanya bukti artistik, bukti internal. Yuk kita bahas satu-satu ya. Ambil nafas dulu sebentar. Ini masih panjang. Karena satu buku harus saya rangkum di satu sesi. Apalagi sesinya agak telat mulainya karena isaknya agak malam. Saya awali ya. Yang pertama logos. Logos itu keywordnya 3. Logic, reason, and fact. Logika, nalar, dan fakta. Jadi logos itu argumen yang didasarkan pada fakta, bukti, dan nalar atau kemasukakalan. Ini namanya logos. Cara mainnya bagaimana? Kalau kita menyampaikan sesuatu ingin diterima orang sebagai sesuatu yang masuk akal, caranya 2. Yang pertama dengan model silogisme atau istilahnya Aristoteles entimem. Entimem itu deduksi. Jadi entimem itu nanti ada premis yang sifatnya aksiomatik. Saya pakai istilah gini, kamu nyantol apa enggak? Gini loh, silogisme itu kan contohnya gini loh. Setiap manusia mati. Saya manusia, maka insya Allah nanti saya mati. Saya enggak berani, kalau saya bilang saya sekarang mati, kamu enggak jadi ngaji. Jadi saya nanti pasti juga mati. Nah, kalimat setiap manusia mati ini kan premis yang aksiomatik. Aksioma itu ya pasti sudah nggak mungkin dibantah. Nah, entimem itu premis yang orang sudah menyepakati itu, sudah menerima itu sebelumnya. Jadi pastikan misalnya teman-teman mempersuasi, ngajak sesuatu, pastikan premisnya sudah disetujui oleh audiennya. Kalau belum, ya akan ditolak. Jadi misalnya kalian ingin membahas sesuatu yang premisnya adalah anak muda sekarang itu lemah misalnya. Itu kalau audiennya tidak terima, tidak kata siapa, banyak bukti-bukti anak muda sekarang kuat kok, tidak jadi dibahas mesti. Membahas solusi mengatasi strawberry generation. Nah, terus sebelum orangnya ngomong kamu bantah. Katanya siapa sekarang itu strawberry generation? Itu kan kata orang saja. Kita merasa kuat kok, hebat kok. Ya selesai, tidak jadi diskusi. Maka pastikan permis yang kalian pakai itu meskipun tidak mutlak tapi disepakati oleh audiennya. Biarkan audiennya membuktikan sendiri, menerima langsung yang kamu sampaikan. Jadi entah caramu mancing agar mereka menyepakati premis. Indonesia ini tidak lama lagi akan jaya, atau Indonesia ini tidak lama lagi akan hancur, dan lain sebagainya. Semoga premis-premis yang kamu berikan pastikan diterima oleh audiennya. Kalau tidak, ya ajaanmu akan tertolak, persuasimu akan tidak diikuti. Jadi nanti banyak sekali beliau Aristoteles ini bahas entimem ini. Nanti ada banyak pola. Cuma malam hari ini tidak saya detailkan. Nanti mungkin saya detailkan di Al-Farabi. Al-Farabi mufassirnya. Baik. Jadi ini gaya pertama namanya gaya deduksi. Cara bujuk orang secara logis ya. Pancing dia dengan premis yang dia setujui. Kita sekarang kan sedang zaman kalau bendu toh.
Iya Pak memang. Nah kalau sudah mau dengan permisnya, baru kamu masuk dengan keinginanmu. Oleh karena itu, mari kita tirakat. Misalnya, ajakan tirakanmu diterima. Karena mereka awalnya menerima permismu bahwa sekarang zaman kalau bendu. Tapi kalau orangnya tidak terima, kalau bendu di mana Pak? Wong kita asik-asik aja, ya ngopi, ya ngerokok, ya nonton drakor, ya anu, di mana kalau bendunya misalnya? Ya selesai, nanti kamu ajak tirakat, tidak mau mereka. Jadi masuklah dengan sentimen yang pas, dengan permis yang cocok, yang sesuai. Yang kedua, kalau tadi kan deduksi namanya. Kalau yang kedua induksi. Induktif. Kalau ini lebih mudah. Kalian tidak membawa permis-permis, tapi membawa fakta-fakta. Coba lihat itu. Kemarin ada mahasiswa bunuh diri. Kamu sudah sulit kalau sudah diberi fakta begitu. Coba lihat itu kemarin waktu debat itu. Masya Allah misalnya. Kamu begitu ditunjukkan fakta, kamu bantahnya susah. Meskipun mungkin fakta itu sudah kamu crop, sudah kamu frame, sudah kamu arahkan sesuai kepentingan. Tapi yang seperti ini namanya induksi. Kalau tadi dengan permis, sekarang dengan fakta kamu ajak orang untuk menerima. Coba lihat itu, sakit kan dia sekarang, makanya kayak gini namanya mancing dengan fakta, membuat orang ikut persuasi. Inilah logos. Itu di situ saya tadi tidak sengaja baca itu ada kalimat menarik. 80% penulis yang diwawancara mengatakan mereka menulis setidaknya 4 draft kasar sebelum menerbitkan tulisan. Ini mungkin bisa ya, bisa tidak. Tapi begitu ngomong, ini loh hasil penelitian itu kan kamu cenderung percaya. Itu fakta. Meskipun faktanya, ini yang diwawancara siapa, yang ditanya siapa, penulis yang mana, kan kita tidak tahu. Tapi kalian kalau ada pernyataan sebuah penelitian menyebut, itu kalian sudah anggap itu valid, mesti penelitian kok. Kamu mesti sudah begitu. Itulah dikjayanya fakta. Maka kalian boleh masuk berretorika agar kebenaranmu diterima, bisa secara deduktif, bisa secara induktif. Bisa kamu masuk dengan permis-permis yang disepakati diterima, bisa juga kalian masuk melalui fakta-fakta, contoh-contoh konkret. Ini yang pertama. Jadi pintu pertamamu untuk bisa mempersuasi orang adalah logos. Pintu kedua, untuk kalian bisa masuk dipercaya orang, pernyataan kebenaranmu diterima adalah etos. Kalau etos ini keywordnya 3. Kredibilitas, credibility, trust, kepercayaan, authority, otoritas. Jadi bentuk dirimu jadi orang yang punya kredibilitas, bisa dipercaya dan punya otoritas. Etos ini kalau tadi dasarnya logika, kalau ini dasarnya karakter. Tampillah di depan audiens sebagai orang yang bisa dipercaya, punya kredibilitas. Ya kalau kamu di circlemu sendiri, yang kamu bergaul lama di situ, ya tunjukkan bahwa kamu ini orang baik, bisa dipercaya. Itu namanya aspek etos. Ya seperti Rasulullah zaman sebelum jadi Nabi di Mekah, itu kan beliau sampai digelari Al-Amin. Karena saking baiknya karakter beliau. Bisa dipercaya, jujur. Nah, orang yang etosnya tinggi itu biasanya kadang-kadang ngomong apa saja diterima oleh masyarakatnya. Apalagi kalau sudah dicap punya otoritas kebenaran. Apa saja yang diucapkan akan ditelan, diterima. Itu karena dayanya etos ini. Kadang-kadang tidak logis pun bisa diterima. Tidak masuk akal pun bisa diterima. Itu kenapa? Ada etos yang masuk.
Ya misalnya itu saya kasih contoh, kadang kan kalau ngajar gitu saya awali dengan saya jadi dosen sudah 20-an tahun lebih. Lalu mahasiswanya kan langsung, senior banget ini, mesti ilmunya sudah tinggi, pengalaman itu. Begitu saya bikin kalimat ini, mahasiswanya kan langsung percaya itu. Ini namanya etos. Kamu dianggap punya kredibilitas. Terus kalau kalian masuk dengan etos mungkin lebih mudah untuk mempersuasi. Kata Aristoteles ada 3 aspek untuk membangun kredibilitas. Yang pertama kecerdasan, yang kedua karakter yang baik, dan yang ketiga niat yang baik. Jadi untuk membangun kredibilitas, pertama bangunlah kecerdasan. Cuma kalau kalian baca bukunya Aristoteles, kecerdasan di sini mungkin maknanya lebih pasnya kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu tadi, audien melihat kita sebagai orang yang bijaksana. Biasanya secara umum dilihat antara yang diomongkan apa, yang kita lakukan selama ini apa. Nah, ini pronesis, kebijaksanaan praktis. Orang tidak hanya melihat apa yang kita omongkan, tapi juga melihat apa yang selama ini kita lakukan. Kalau kita biasanya pemarah, ngamuan, terus tiba-tiba menasihati teman kita, sabar ya. Itu kan temanmu tidak percaya belas mesti. Kok dapuranmu nyuruh orang sabar, kamu sendiri ngamuan gitu. Jadi ini namanya pronesis. Jadi kebijaksanaan praktis. Jadi orang akan menyambungkan kenyataan dirimu dengan apa yang kamu ajak. Kamu sholat 5 waktunya bolong-bolong, tiba-tiba ngajak, yuk kita perbanyak tahajud. Wah, ketawa nanti audiennya. Ya, itu namanya kecerdasan. Yang kedua, karaktermu secara umum harus baik. Citramu di tengah audien harus positif. Karena begitu audien menganggapmu negatif, ini tidak perlu ditiru, ya selesai. Jadi karakter yang mulia. Yang ketiga, tunjukkan niat baik. Niat baik itu kepedulian dan persahabatan. Tunjukkan bahwa aku bagian dari kalian. Aku ingin kalian jadi baik. Aku peduli loh dengan diri kalian. Ini entah cara kalian ambil strateginya gimana, tapi pastikan audiennya merasa, wah ini kelompok kita ini. Oh ini peduli dengan kita ini. Orang ini menginginkan kebaikan untuk kita. Entah dengan agak merayu-merayu sedikit, entah dengan agak cari muka sedikit, itu tunjukkan bahwa niatmu niat baik. Jadi ya mungkin saya berkorban waktu, korban biaya, korban tenaga, tidak apa-apa demi bapak ibu agar kayak gini kan orang terus, wah iya ya kasihan, saya tidak mikir bayaran tuh, kayak gini tuh biar audienya terus, wah ini orang baik, ini niatnya baik. Jadi yang tidak mikir wong dia dikasih, yang mikir panitianya. Jadi kalau ingin membangun etos yang baik, memang tidak bisa instan. Karena berhubungan dengan citra kualitas diri selama ini. Jadi, tapi kan kalau saya ngomongnya di luar circle Pak, yang jauh dari kebiasaan, ya orang ngundang kita, memberi ruang kita untuk bicara di ruang mereka, itu pasti karena citra kita. Kalau citra kita negatif, ya kemungkinan ruang kita tidak akan diberi oleh mereka untuk kita menyampaikan kebenaran yang kita inginkan. Maka selain logos, membangun nalar, kita juga harus membangun karakter. Kalau kita tidak membangun karakter yang baik, ya
Kalau citra kita sudah rendah di hadapan audien, persuasi kita tidak akan didengarkan. Ajakan kita tidak akan diterima oleh mereka. Siapa kamu kok berani-beraninya nyuruh kita, berani-beraninya ngajak kita. Meskipun yang kita omongkan baik atau benar misalnya. Ini yang kedua, namanya ethos. Yang ketiga adalah pathos. Nah, kalau pathos keywordnya 3. Yang pertama emotion, yang kedua belief, yang ketiga common experience. Jadi emosi, kepercayaan, dan pengalaman yang sama. Kalau pathos ini di audiennya. Kalau ethos tadi kan di kita. Maksudnya apa? Pathos itu kita berargumen dengan membangkitkan emosi atau rasa audien. Gimana caranya? Audien itu emosinya kita arahkan sesuai yang kita inginkan. Itu namanya pathos. Saya ngomong kayak gini, biar kamu tersinggung terus ikut bantu saya melawan orang itu misalnya. Ya, terus sukses membuat dia tersinggung, berarti kita pinter dalam aspek pathos. Jadi kita bisa membangkitkan emosinya. Kita bisa mancing rasa dia. Itu biasanya orang bisa membangkitkan emosi itu kalau dia sendiri juga punya common experience. Mari kita bangkit melawan. Ini kita sama-sama ditindas ini. Sama-sama ditindas ini kita punya pengalaman yang sama. Saya marah. Masa Bapak Ibu tidak marah kalau situasi ini? Itu kan terus terbangkitkan emosinya. Ini namanya pathos. Lebih mudah kalau ada common experience, pengalaman yang sama, apalagi ada belief yang sama, kepercayaan yang sama. Ini kemampuan pathos ini biasanya yang teman-teman harus latihan. Atau misalnya yang di banyak tulisan disebut misalnya untuk membuat orang emosinya hanyut, kita bikin cerita-cerita. Atau membuat orang gembira, ya kita bikin humor-humor, dagelan-dagelan. Ini kemampuan pathos. Kemampuan bermain dengan emosinya audien. Kita ingin mereka marah, ya kita bisa mengarahkan, mempersuasi mereka untuk marah. Kita ingin mereka gembira, kita bisa menggembirakan mereka. Ini pathos. Jadi selain membangun karakter kita harus jeli memainkan pathos, perasaan mereka. Nanti ada banyak sekali bab yang Aristoteles menjelaskan emosi-emosi yang penting jadi perhatian kita. Jadi di catatan saya itu saya gabung karena masing-masing isu ada satu bab sendiri, satu bagian. Jadi bagaimana cara kita mengarahkan emosinya atau perasaannya audien? Ada kemarahan, ada ketenangan. Kalau kita ingin mancing kemarahan, kata Aristoteles, ya ingatkan saja kalau ada fakta atau fenomena yang menghinakan mereka. Ya kayak tadi loh, kita ini dijajah ini, kita ini ditindas ini, wah kita dibohongi ini. Kayak gini itu mudah membuat orang marah. Jadi ngajak marah itu gampang, ini gaya provokatif. Diprovokasi, mesti dipanas-panasi, nanti mudah marah. Nah, lawannya kemarahan, ketenangan. Kalau ingin membawa pada ketenangan, ya tunjukkan sebaliknya. Iya sih, kita pernah disakiti, tapi tidak apa-apa. Mereka sekarang sudah tobat, sudah jadi orang baik. Tidak seperti dulu lagi, manusia ya berubah. Ini orang terus jadi tenang. Atau pakai gaya stoik.
Kalau gaya stoik kan, wajar di dunia ini ada orang baik, ada orang jahat. Ya kebetulan kita sedang berurusan dengan orang jahat. Biasa sajalah, akan selalu ada orang jahat di dunia ini. Ini gaya-gaya stoik untuk mancing ketenangan. Jadi, tidak apa-apa, tidak usah marah, tenang saja. Nanti Gusti Allah sembales. Jadi ini kalian harus bisa menegakkan ketenangan, bisa juga mancing kemarahan. Itu orang yang retorikanya canggih. Yang kedua, ada persahabatan, permusuhan. Secara umum kata Aristoteles begini, untuk menjalin persahabatan tunjukkan kita punya banyak kesamaan. Jadi kita punya pengalaman, punya tujuan, punya keinginan yang sama dan bisa kita wujudkan bersama-sama. Itu akan mudah jadi teman. Makanya kan ya contoh sederhananya kalian ketemu orang kuliah di mana? Kuliah di mana? Sama kayak kampus saya. Itu cepat jadi temannya. Tapi kalau nyari beda terus, ya sulit jadi teman. Kamu kuliah di mana? Saya di UIN. Oh, saya beda, saya UGM. Saya itu supaya ngono susah jadi teman. Jadi kalau kita nyari bedanya saja sulit jadi teman. Cara untuk berteman, temukan persamaan-persamaan. Jadi kalau teman-teman sedang mempersuasi, misalnya ceramah kayak gini, padahal ya saya dengan kalian banyak sekali mungkin bedanya. Tapi carilah titik-titik sama. Gimana? Ngantuk ya? Wah, itu kan saya paham benar itu. Terus kalian merasa, wah iya Pak. Terus jadi lebih dekat. Capek ya? Oh iya Pak, capek. Padahal banyak sekali yang berbeda, tapi selalu yang diangkat yang sama-sama. Jadi ketika itu mudah jadi persahabatan. Sebaliknya, kalau ingin membangun permusuhan, membangkitkan rasa permusuhan juga gampang. Cari hal-hal yang berbeda, cari hal-hal yang tidak sama, hal-hal yang kontras, tabrakan. Nah itu terus mudah jadi musuh. Ya kalau kita mempersuasi bukan untuk memusuhi kita ya, kita cari musuh. Kata Aristoteles, untuk permusuhan kok seandainya sulit kita membangkitkan rasa permusuhan, kata Aristoteles, cari musuh bersama. Nah itu lebih mudah. Jadi ini orang kok gegeran terus, musuhan terus tidak bisa rukun. Nah cara merukunkan apa? Cari musuh bersama. Kalau ada musuh bersama, rukun sudah. Nah ini strategi untuk membangkitkan rasa permusuhan. Jadi rasa permusuhan itu saya membenci ini atau membenci itu caranya ya carikan yang beda. Kalau tidak ada sama sekali ya cari musuh bersama. Itu akan lebih mudah. Ada lagi yang lebih efektif apa? Ketakutan. Orang itu biasanya kalau sudah ketakutan itu mudah dipersuasi. Takut rambutnya putih kayak saya itu, terus kamu repot nyari semir lah, nyari apalah ini. Ketakutan. Terus iklan-iklan penghitam rambut terus jadi menarik bagi kalian. Takut gemuk. Wah, nanti kamu beli iklan-iklan teh pelangsing, iklan-iklan gitu terus jadi menarik buat kalian. Jadi ketika kalian ingin mempersuasi orang, coba perhatikan apa ketakutan mereka. Akan lebih mudah mempengaruhi. Jadi ya manusia ya secara natural selalu punya ketakutan. Ada ketakutan yang universal, misalnya takut tidak punya duit misalnya. Nah itu universal, bisa kalian mainkan. Hati-hati loh dengan kelompok ini. Itu kalau kalian ikut kelompok ini habis duitmu. Itu orang, oh iya ya. Karena ketakutan kehilangan uang itu universal. Jadi mainkan ketakutan itu ya kalian akan bisa unggul. Kebalikannya ketakutan itu percaya diri. Kalau takut tadi gambarkan ada bahaya yang mau datang. Kalau percaya diri gambarkan enggak, masih jauh, aman, tenang saja.
Tadi kamu takut kegemukan, santai saja, kamu masih langsing, luar biasa kok. Aman sudah, itu kan percaya diri sudah dia. Cari saja kebalikannya, wong itu banyak urusan mindset saja, cara berpikir. Kemudian ada lagi malu. Ini malu ini juga bisa kalian perhatikan untuk mempersuasi orang. Setiap orang ingin kehormatan, ingin reputasi. Sementara semua orang punya cacat, punya celah, punya aib yang dia tidak ingin orang lain tahu. Ini bisa kalian mainkan untuk mempersuasi orang. Bisa kalian jaga, kalian hargai, kalian hormati. Bisa juga kalian ungkap kalau memang punya data tentang yang menurutmu memalukan. Ini bisa secara retorika. Kemudian kebaikan atau ketidakbaikan. Jadilah orang yang pinter memainkan isu kebaikan dan ketidakbaikan. Kenapa? Orang itu senang dipuji pasti. Kebaikannya. Tidak suka kalau dicuekin kebaikannya. Cara paling gampang mengambil hatinya orang apa? Pujilah dia. Wah, Bapak ini hebat sekali ya. Saya tidak bisa seperti Bapak. Maksudnya tidak bisa itu bisa multitafsir, tapi begitu dibilang gitu kan hatimu besar. Kamu senang. Saya sudah umur sekian, kalau kalian masih muda sih, masa depanmu masih cerah, wajahmu kan kelihatan bercahaya semua. Kamu dibilangin gitu kan, wah luar biasa. Padahal mungkin ya basa-basi. Ya, kan sering kita dalam pergaulan, tapi kan kita senang. Kita tahu itu basa-basi, tapi kan kita senang. Lama tidak ketemu, kelihatan tambah cakep saja ya. Kalau kita, padahal itu ya jelas basa-basi, tapi ya kamu kan hatimu mengembang, wah tambah cakep lagi ternyata. Jadi itu manusia senang dipuji. Jadi cara mengambil hatinya orang itu gampang, pujilah dia. Jadi kalau ada temanmu nilainya bagus, wah alhamdulillah ya kamu nilainya bagus, luar biasa. Kalau ada temanmu nilainya jelek, wah kamu kuat sekali ya, tabah sekali ya. Saya tidak bisa setabah kamu. Kalau saya mungkin sudah stres, tapi kamu hebat loh hitungannya. Wah, salut aku. Ini kan orang itu senang sudah kalau digituin. Jadi ya jangan pelit pujian. Tapi ada kalanya mungkin kamu ingin menjatuhkan, menjelekkan, ya abaikan kebaikannya. Selesai sudah, dia mungkin drop sudah kalau begitu. Demikian juga dengan belas kasihan. Jadi ini kalau berhadapan dengan orang yang mengalami penderitaan. Misalnya kalian berhadapan dengan orang yang susah atau mengalami penderitaan, ada dua hal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama peduli, yang kedua cuek. Nah, ya mungkin saja, ya kalau peduli jelas mereka menderita, tapi ada kalanya kalian harus bergaya cuek, karena mereka sudah susah menjengkelkan lagi. Nah, itu kalian agak cuek gimana gitu. Itu penting untuk aspek persuasi, biar mereka sadar. Nah, ini gaya-gaya bermain dengan emosi. Kemudian ada kekaguman dan kecemburuan. Kecemburuan itu rasa iri. Ya kayak tadi loh, pujilah orang, kagumi kehebatannya, orang akan senang ikut dengan kita. Atau bangkitkan rasa iri kalau mereka belum baik. Kalian kok tidak seperti mahasiswa saya yang di sana ya. Kalau yang di sini pasif semua. Itu membangkitkan rasa iri, itu mereka akan tergerak. Kok tidak seperti di tempat asal saya ya, di Jogja ini terlalu. Nah, itu kalian kan tidak terima digituin, terus ingin bergerak.
Jadi kekaguman dan rasa iri bisa kalian mainkan. Inilah pathos. Jadi kalau kalian sedang berretorika, perhatikan emosi audienmu. Kalian ingin output yang seperti apa? Perhatikan titik-titik tadi, kemarahan, rasa malu, dan lain sebagainya. Baik, makanya kata Aristoteles, kehormatan dan reputasi yang baik itu sangat menyenangkan. Kenapa? Karena setiap orang membayangkan dirinya orang baik. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan kebaikan tentang dirinya, kepercayaan dirinya akan meningkat. Jadi penilaian terhadap dirinya semakin meningkat jika dia semakin percaya orang mengatakan hal ini tentang dirinya. Ini rumus tadi ya, kebaikan. Kita semua kan merasa orang baik. Saya yakin kalian yang hadir malam hari ini itu merasa saya sudah baik kok. Padahal mungkin ya sering melakukan salah ini, khilaf itu, dosa ini, dosa itu. Tapi kalian tetap merasa saya itu orang baik. Ya saya ada lah Pak salahnya dikit-dikit, tapi saya kan orang baik. Orang itu bahkan melakukan kejahatan pun masih merasa dirinya baik. Bahkan kadang-kadang seandainya mungkin kebaikannya tidak banyak dalam dirinya. Misalnya, sampean itu kerjaannya kok korupsi terus misalnya. Terus ketika dia tidak bisa mencari kebaikan dirinya, biasanya melempar keluar. Korupsi saya paling berapa? Itu loh korupsinya jauh lebih besar. Ngapain sibuk dengan saya? Dia akan melempar keluar. Allah, wong ini kesalahan kecil saja. Lebih banyak orang melakukan kesalahan. Akan begitu. Karena secara alami orang akan mencitrakan dirinya sebagai orang baik. Ini bisa jadi kelemahan, tapi kadang-kadang juga bisa jadi kekuatan, bisa juga jadi peluang bagi kita untuk masuk lewat jalur retorika tadi. Pujilah dia, tegaskan kebaikannya, tegaskan betapa dia orang penting. Itu akan lebih mudah masuk persuasi kita. Nah, kecil-kecil tulisannya. Jenis pidato publik. Kalau ini yang sifatnya luas, kita menyampaikan kebenaran ke publik. Ada 3 jenis pidato publik. Yang pertama pidato politik, yang kedua pidato di ruang pengadilan, yang ketiga pidato seremonial, ya ngomong di depan masyarakat umum. Jadi kata Aristoteles ada 3 jenis pidato. Kalau pidato politik, audiennya ya orang-orang politik, anggota dewan. Kalau pidato di ruang pengadilan, ya audiennya para juri, termasuk mungkin hakim, jaksa yang ada di ruang pengadilan. Kalau pidato seremonial, audiennya umum, publik yang nonton kita bicara. Kayak ini namanya seremonial. Nah, kemarin kalau kampanye itu pidato politik. Kategorinya sekarang, kalau pidato politik itu biasanya isinya rencana atau himbauan dan penolakan. Ini loh yang baik, kalau yang ini tidak baik. Saya mau melanjutkan ini, tapi yang ini saya tolak. Ini pidato politik. Rencana saya ini. Saya tidak setuju yang itu, saya ingin ini. Ini kategorinya itu. Kalau di ruang pengadilan, itu ya menerima dan menolak. Saya terima tuduhannya atau saya tolak tuduhannya. Kalau umum itu ya isinya pujian atau celaan kata Aristoteles. Jadi memuji orang atau mencela orang. Memuji sesuatu atau mencela sesuatu. Kalau dalam Islam kan ya antara amar ma'ruf atau nahi mungkar. Nah, terus waktunya.
Kalau political speech, pidato politik itu masa depan. Ya politikus itu kan isinya janji-janji untuk ke masa depan. Besok saya begini, nanti akan saya tolak ini. Itu ya kita tidak tahu konkretnya gimana. Yang penting ini realisasinya di masa depan. Tentang masa depan. Ke depan saya ingin begini loh, ke depan saya ingin begitu. Dan selalu begitu. Pasti tidak sekarang. Kemudian contohnya banyak, saya tidak perlu nyontoh lah, kalian bisa hafal. Janji-janji politik itu kan di mana-mana ada, bertebaran. Semuanya di masa depan. Kalau di kita selama ini kan ngertinya masa depan itu sesuatu yang belum jelas, belum pasti. Jadi kalau kalian besok, kok dulu janjinya apa, sekarang apa? Lo kan bukankah sudah jelas dulu bahwa masa depan itu belum pasti? Ya jangan kecewa. Rumusnya kan memang begitu. Nah, terus masa lalu, kalau tentang pidato pengadilan tadi adanya di masa lalu. Di masa lalu apa? Itu kan tentang perbuatan, tindakan, kejahatan yang kemarin terjadi. Jadi yang sudah kejadian kemarin, makanya itu diterima atau ditolak, itu tentang yang kemarin sudah terjadi. Ini jahat beneran maupun tidak terlalu jahat. Sementara kalau seremonial itu tentang masa kini, sekarang. Tadi kan ada muji, ada mencela. Itu kan karena fenomena hari ini, sekarang. Kalau dari sisi tujuan, pidato politik itu akhirnya dua. Antara berguna dan tidak berguna. Jadi bermanfaat ini yang Bapak sampaikan. Atau tidak ada gunanya Pak, ngapain capek-capek ngomong misalnya. Itu dua kalau politik. Kalau pidato pengadilan dua juga, antara adil dan tidak adil. Kalau pidato seremonial dua, antara yang terhormat dan yang tercela. Terus, ya nanti kalian ulang ya, karena ini agak kecil-kecil tulisannya. Premisnya atau istilahnya Aristoteles ada pakai istilah topoi. Topoi itu topik atau tema. Premis berarti kayak tadi ya, antimemnya. Dalam urusan pidato politik, perhatikan tiga hal. Yang pertama kebahagiaan. Di antara filsafatnya Aristoteles yang terkenal kan tentang kebahagiaan. Jadi premisnya harus kebahagiaan, mengarah pada kebahagiaan. Yang kedua, tentang yang baik atau yang lebih baik. Yang menguntungkan atau yang lebih menguntungkan. Itu harus jadi premisnya. Jadi dasarnya. Nah, kalau istilah premis masih belum familiar, dasar berpikirnya apa? Kebahagiaan, keuntungan atau kebaikan, dan yang ketiga konstitusi, undang-undang. Tidak boleh nabrak undang-undang. Kalau pidato di ruang pengadilan, kata Aristoteles, premisnya ada 5. Tentang perbuatan yang salah dan motifnya. Jadi jangan dilupakan ada perbuatannya salah, tapi motifnya bisa dimaklumi. Mungkin karena kepepet, terpaksa, dan lain sebagainya. Atau tidak bisa dimaklumi karena tidak ada angin, tidak ada hujan kok melakukan kejahatan. Yang kedua tentang kesenangan, hedon. Ada kalanya orang melakukan kejahatan itu motifnya ingin senang-senang saja. Yang ketiga pikiran pelaku dan karakteristik korban. Itu juga harus dilihat. Pelakunya pikirannya ngeres, padahal korbannya sudah baik-baik malah dijahati. Atau karakter korbannya memang mancing-mancing sih, misalnya. Itu kan juga harus dicek. Makanya pelakunya tersinggung akhirnya. Itu premisnya harus mengarah ke situ. Yang keempat, jenis perbuatannya, adil atau tidak adil. Dan yang kelima, level kesalahan.
Jadi kesalahan itu mungkin sama-sama mencuri, tapi yang ini sama sekali tidak bisa dimaklumi. Kalau yang itu bisa dimaklumi. Karena kelaparan, tetangganya pelit semua, anaknya sudah stunting, tidak ada biaya, tidak ada apa, pemerintah tidak bantu, terpaksa dia terus ngambil rambutan apa jambu apa mangganya tetangganya, terus dilapor ke polisi. Misalnya itu kan ada leveling kejahatan. Nah, kalau untuk yang pidato seremonial yang umum ya isinya sebenarnya dua. Harus peduli dengan mana baik, mana buruk, mana terhormat, mana tercela. Orang ceramah itu kan seputar itu sebenarnya. Yang baik, yang buruk, yang terhormat, yang tercela. Oke. Nah, kita lanjutkan sekarang audiennya. Audiennya kalau menurut Aristoteles ada 3. Anak muda, orang tua, dan orang-orang di usia prima. Ini harus jadi perhatian kalian, boleh tidak setuju wong ini analisisnya Aristoteles. Ini anak muda zaman itu, abad ke-4 sebelum Masehi. Kira-kira sama tidak ya dengan anak muda abad 21? Jadi kata Aristoteles, audien kalau anak muda itu punya beberapa karakter. Yang pertama apa? Keinginannya kuat, tapi tidak stabil. Tidak stabil itu, sekarang keinginan kuatnya apa? Besok terpengaruh apa? Bisa berubah 180 derajat. Entah karena apa, pokoknya tiba-tiba ganti keinginan begitu saja. Dulu awal masuk kuliah sudah, saya pengen lulus tercepat sambil sekalian hafalan Quran. Nanti kalau sambil kuliah ya poso Senin Kemis ngaji macam-macam gitu. Begitu kuliah, wali aneh yang terjadi. Kuliah males, ngaji ratau, dan lain sebagainya sudah. Nah ini khasnya anak muda, molah malih. Nanti lihat film apa, pingin kayak gitu, terus keinginannya ganti. Nanti dipengaruhi temannya siapa, berubah lagi. Nah, nanti kalau ceramah di depan anak muda, perhatikan ini. Mereka keinginannya kuat, tapi tidak stabil. Makanya tiap ngaji selalu saya wanti-wanti, istiqomah ya. Karena khawatir saya itu tadi, berubah terus minatnya. Yang kedua, ya ini agak negatif, pikirannya kurang panjang, pertimbangannya singkat, tidak mau panjang-panjang mikir, sudah lah Pak, nanti dipikir belakangan kalau ada kasus. Sementara maju saja dulu, nekat saja dulu. Nah ini gaya anak muda. Nah, kalau orang tua bikin acara itu kan dirancang detail, nanti jam pertama ada ini, berarti kita harus menyiapkan ini. Kalau orang tua, kalau anak muda, ala jalan saja lah Pak, nanti kalau ada masalah baru diatasi bersama. Itu bedanya yang muda sama yang tua. Kalau rapat sama yang tua-tua itu lama detail. Kalau rapat saya yang muda-muda, yang lama makannya, ngobrol makan. Sudah ya, sepakat ya, siap, sepakat, jalan. Itu khas. Nah, kemudian anak muda biasanya mudah kehilangan kontrol. Sangat mudah terpengaruh, sangat mudah kehilangan kontrol. Ya ini memang masih muda. Masih emosional, itu sama dengan bawahnya. Jadi emosinya masih mudah terpancing. Masih emosional. Ini cirinya anak muda. Kemudian ingin superior, merasa dirinya hebat, merasa aku sudah bisa kok, aku sudah unggul, temanku itu semuanya di bawahku. Apa? Itu gayanya anak muda sudah. Yang aktivis nganggap apa mahasiswa kok kuliah di perpus saja, nganggap yang di perpus negatif, yang di perpus gitu nganggap anak-anak aktivis tidak karu-karuan kuliah kok begitu. Jadi masing-masing merasa dirinya superior. Yang rajin ngaji nganggap anak-anak yang tidak ngaji itu tidak ngerti pentingnya ilmu.
Nanti yang tidak mau ngaji, wong masa muda sekali kok ya tinggal ngaji, ya dinikmati. Untuk seneng-seneng lah, kapan lagi muda. Jadi masing-masing merasa dirinya superior di posisinya sendiri-sendiri. Itu khas anak muda. Terus kata Aristoteles, anak muda itu lebih royal. Kenapa? Kata beliau, karena belum tahu susahnya cari duit. Jadi dengan santainya saja menghabiskan uang, habis ya nelpon bapak lah, nanti kan ada suplai. Itu khas anak muda. Jadi tidak hati-hati membelanjakan uang. Kadang-kadang tidak taktis. Wong kirimannya berapa, yang dibeli apa. Nanti akhir bulan, aduh, kok sudah menipis. Ini khas anak muda sudah. Kemudian, tapi istimewanya apa? Penuh harapan. Jadi anak muda itu lebih berani dan positif berpikir dan penuh harapan. Semengenaskan apapun situasinya, lebih berani anak-anak muda. Jadi kalau orang tua karena pikirannya panjang, jadi mau memutuskan apa itu pertimbangannya macam-macam. Kalau anak muda tidak usah. Makanya kadang-kadang orang itu kalau telat nikah sampai usia sekian panjang, itu biasanya malah lebih lama. Karena tambah banyak pertimbangannya, tambah dewasa. Tapi yang kayak kalian ini masih muda-muda kan, karepe rabi, wae nekat, wae pengen. Tidak apa-apa lah Pak, rezeki dijamin Allah lah Pak. Apa sekarang? Kamu itu khas anak muda sudah. Jadi berani. Ya kayak tadi, ya nanti kalau ada masalah ya dipikir belakangan. Ini khas. Ini jadi perhatian ya. Audien anak muda beda dengan audien orang tua. Nah, anak muda juga mudah percaya tapi sekaligus mudah dibohongi. Nah, kalian karena masih mudah terpengaruh, pengalamanmu belum panjang, belum luas. Lebih mudah dibohongi. Terus sering berlebihan, agak lebay. Ini khas anak muda. Allah, urusan biasa-biasa rasanya luar biasa. Ini khas anak muda. Sering merasa heboh sendiri. Nah, itu khas anak muda. Kemudian mencintai teman. Kata Aristoteles, anak muda itu biasanya lebih setia dengan temannya daripada pacarnya. Ya kamu boleh baca bukunya. Maksudnya senang bersahabat. Kadang-kadang diperintah orang tuanya apa, Allah tidak terlalu mendengarkan. Tapi begitu temannya ngajak, wah tidak berani dia. Harus kalau teman itu lebih setia kawan. Itu anak muda. Kemudian yang terakhir merasa tahu. Itu khasnya anak muda. Seolah-olah saya sudah ngerti. Kalau cuma gitu bisa lah. Kira-kira bisa sebenarnya. Tapi bisa ya, bisa enggak. Tapi merasa tahu. Nah, nanti setelah ini mungkin kalian merasa, sekarang saya tahu retorikanya Aristoteles. Kan sudah langsung merasa begitu. Padahal kalau disuruh ngomong, saya coba kamu cerita. Ya mesti pelegak-peleguk terusan. Nah itu khas. Biasanya habis apa, merasa apa. Dulu pernah di kampus diajar apa, pernah diajar ini, paham lah, tahulah lumayan. Saya coba cerita, itu mesti puyeng lagi sudah. Itu khasnya anak muda, merasa tahu. Berarti apa? Ya kalau kita berretorika, berhadapan dengan audien anak muda, perhatikan karakter ini. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kebalikannya apa? Orang tua. Di bukunya Aristoteles tidak nyebut umur sih. Semoga di sini yang muda-muda tidak merasa tua. Atau saya masih muda loh Pak, tapi kok tipenya kayak orang tua di sini ya tidak tahu saya. Itu Aristoteles yang bilang kok. Kata Aristoteles kalau orang tua biasanya peragu dan setengah hati. Yaitu tadi mungkin karena pengalamannya sudah luas, wawasannya sudah lumayan, apa-apa jadi banyak pertimbangan. Mau berangkat ngaji, nanti kalau hujan gimana?
Nah, kalau kena air terus masuk ke masjid, bajunya agak basah, dibawa kipas angin, terus berarti nanti masuk angin saya. Kalau masuk angin, terus berarti beli antangin sekalian lah sebelum berangkat. Itu mikirnya panjang sampai ke sana sudah. Itu orang tua berarti. Jadi sering setengah hati, banyak pertimbangan. Kemudian lebih sinis. Orang tua itu lebih tidak percaya. Anaknya gini, Allah kamu anak kecil ngerti apa? Allah tidak bisa lah, sudahlah. Itu gaya orang tua, sudah kamu jangan kaget. Jadi kalau bapakmu, ibumu sering meremehkanmu, Allah apa bisa? Sudahlah, biar itu gaya mereka. Agak sinis. Kemudian pelit. Kalau tadi yang anak muda kan royal, ini yang tua pelit biasanya. Padahal kamu tahu punya duit, minta ini, minta itu, yo pelit. Karena mereka perhitungan, mereka tahu susahnya cari uang. Kayak kalian kan karena tidak tahu terus royal. Tapi mereka tahu sulitnya cari uang, makanya agak perhitungan. Kemudian tidak mudah percaya, suka curiga. Kadang-kadang kan kalian harus 2-3 kali meyakinkan. Padahal kemarin sudah dijelaskan, ditanya lagi. Ini keluar sama siapa, sampai jam berapa. Nah, ini gaya orang tua. Selalu khawatir bahaya. Jadi yang ada di pikirannya banyak tentang bahayanya. Iya sih itu bagus, tapi nanti jangan-jangan itu gaya orang tua. Yang dipikirkan negatif bahayanya. Terus biasanya kenapa sih banyak mikir bahaya? Karena terlalu mencintai diri, kata Aristoteles. Jadi karena sudah dewasa, sadar untuk menikmati hidup, terus akhirnya sangat mencintai dirinya. Lemah harapan. Ini gaya orang tua sudah, karena sudah mulai realistis. Saya seperti ini ya berarti tidak bisa lagi begitu. Beda dengan anak muda tadi, kondisinya apa ya nekat saja, bisa lah Pak, tenang saja. Kalau orang tua biasanya tidak mungkin saya bisa, tidak kuat saya, itu gaya orang tua. Terus membanggakan masa lalu. Bicara dengan orang tua itu kalian harus sering-sering menyinggung betapa hebatnya mereka di masa lalu. Mereka sendiri juga begitu. Oh, zaman bapak muda dulu mesti ngono. Zaman ibu dulu itu mesti dibandingkan dengan masa mudanya mereka. Anak-anak hari ini apa gitu. Enggak kayak zaman saya dulu. Selalu begitu. Itu khas sudah orang tua. Kemudian biasanya lebih mampu mengendalikan diri. Ini bedanya dengan anak muda. Kalian yang ini kan muda-muda semua. Semoga tidak ada yang karakternya ini. Kalau ada berarti kalian mentalmu sudah mental orang tua. Sudah saatnya menikah berarti. Sudah mulai setengah hati, peragu. Kalau diajak ngomong sinis, kalau diutangi pelit, curiga terus, khawatir terus, membanggakan masa lalu, itu kalian sudah tua berarti. Ada lagi satu. Ini orang prima, usia produktif. Jadi ini antara tua dan muda. Kata Aristoteles, antara tua dan muda itu orang ini percaya diri tapi tidak berlebihan. Tidak sembrono, tidak asal curiga, tapi juga tidak asal percaya. Hati-hati. Ia punya harapan tapi juga tidak loss. Ada juga kekhawatiran-kekhawatiran. Lebih tenang dan berani, dan biasanya ini puncak-puncak kondisi tubuh sehat. Ini usia produktif yang mungkin lebih bisa diajak berpikir logik, berpikir logos tadi, logika. Bisa ditunjukkan bukti-bukti faktual, bisa diajak bernalar. Ini khasnya usia produktif.
Saya lanjutkan. Nah, menarik, beliau juga menjelaskan ada orang-orang tertentu dengan nasib baik bawaan. Ini juga harus kita pahami. Ini orang yang hidupnya enak, tapi karena bawaan. Yang pertama apa? Orang yang nasabnya baik. Lahir jadi keturunannya pejabat, lahir jadi keturunannya orang terkenal misalnya. Orang dengan nasib baik dari aspek keturunan itu biasanya kecenderungan itu ya berarti tidak selalu terjadi, tapi mudah punya karakter ini, yaitu lebih ambisius dan cenderung memandang rendah orang lain. Jadi orang yang dengan keturunan nasab yang baik itu biasanya merasa aku lebih tinggi, yang lain lebih rendah. Dan biasanya lebih ambisius. Dia ingin setara atau mungkin melampaui nenek moyangnya yang dari keturunan yang dianggap mulia tadi. Ini gaya ini ya. Jadi kalau kalian punya teman kok anaknya pejabat, anaknya orang hebat, itu ada karakter ini kata Aristoteles. Ada kecenderungan ambisius dan memandang orang lain lebih rendah. Ya mungkin tidak semua, tapi kecenderungan. Atau orang yang keturunan orang kaya. Orang yang keturunan orang kaya itu biasanya, kata Aristoteles, suka meremehkan orang lain dan sombong. Ya pantas lah ya kaya sombong itu kan. Lumayan ada yang disombongkan. Jangan kayak kita wis ra duwe apa-apa sombong. Atau dia merasa punya segalanya. Apa sih yang aku tidak punya? Itu gayanya anak-anak yang kaya keturunan. Kemudian mengukur semuanya dengan kekayaan. Seolah-olah segalanya bisa dibeli. Alah tenang saja, saya ada uang, kamu tidak usah sedih. Gayanya anak yang kaya sejak keturunan. Dan suka pamer biasanya. Anaknya orang kaya berarti. Ya kalau orang miskin mau pamer apa? Itu khas kata Aristoteles. Ini maksudnya apa? Untuk diperhatikan kalau kita mempersuasi kelompok-kelompok ini. Yang ketiga, orang yang lahir dari orang tua yang punya kekuasaan. Biasanya kata Aristoteles yang pertama apa? Dia ingin melakukan hal besar. Jadi ingin sekuasa orang tuanya, nenek moyangnya. Kita ini keturunan orang besar, mari melakukan hal besar. Kemudian biasanya secara tidak sengaja dia ingin juga bertanggung jawab. Ingin berkuasa juga, ingin menguasai. Mungkin di kalangan temannya, di kalangan sejawatnya itu dia gayanya sebagai yang ngatur, yang menguasai. Meskipun kalau tidak hati-hati jatuhnya bisa jadi arogan. Nah, kalian yang mungkin nanti berhadapan mempersuasi kelompok-kelompok ini, perhatikan karakter-karakter tadi. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini menarik. Kata yang menjelaskan kekayaan tadi. Ada ilustrasi begini dari Aristoteles. Ketika Simonides sedang berdiskusi tentang kebijaksanaan dan kekayaan dengan istri Heron, dan dia bertanya padanya, mana yang lebih baik, menjadi bijak atau menjadi kaya? Dia menjawab, menjadi kaya. Sebab aku melihat banyak orang bijak duduk di depan pintu orang kaya. Ya ini saya sampaikan buat bahan kalian saja ya. Enak mana jadi orang kaya sama orang pinter? Ya mending jadi orang kaya kata Simonides. Kenapa? Banyak orang pinter yang tunduk di depan orang kaya. Berarti levelnya lebih tinggi orang kaya. Apa iya begitu? Ya anggap saja ini nasihat buat kalian. Kalau kalian pinter, ya jangan jual ilmumu. Tetap utamakan kebenarannya. Ini juga ada quote yang menarik. Ada orang-orang
Kata Sokrates, yang punya pikiran begini. Tetapi orang-orang kemungkinan besar berpikir bahwa mereka bisa berbuat salah tanpa harus dihukum jika mereka adalah pembicara yang baik atau orang yang punya pengalaman dalam bidang litigasi, atau jika mereka punya banyak teman, atau jika mereka kaya. Ada orang-orang yang merasa kebal hukum, merasa kalau salah bisa tidak dihukum. Biasanya orang dengan punya satu dari 4 ciri ini. Yang pertama apa? Orang pinter ngomong. Orang pinter ngomong itu bisa bulet, harusnya salah bisa jadi benar. Yang pertama, hati-hati dengan orang pinter ngomong. Yang kedua, orang yang punya pengalaman bidang litigasi. Jadi pengalaman di pengadilan, pengalaman tentang hukum, ngerti celah-celahnya, ngerti ya. Kayak pengacara misalnya, itu kan pengalaman di bidang litigasi. Dia tahu kalau ini tidak bisa dihukum, kalau ini itu. Orang kedua. Orang ketiga, orang yang temannya banyak. Ini juga biasanya merasa aman, apalagi temannya orang dalam semua. Itu bisa aman. Dan yang terakhir orang kaya. Orang kaya itu biasanya tenang saja, aman, ada masalah apa, bayar saja, beres. Nah, kata Aristoteles, ada orang yang punya mindset begini. Jadi kalau saya salah, tidak masalah. Biasanya 4 itu. Orang yang banyak omong, orang yang paham celah-celahnya hukum, orang yang punya banyak teman, atau orang kaya. Cuma ini kata Aristoteles, ini anggapannya, kecenderungan wataknya. Jadi mentang-mentang kaya terus kalian cenderung salah tidak apa-apa. Mentang-mentang ngerti hukum dan celah-celahnya kalian cenderung salah tidak apa-apa. Mentang-mentang pintar ngomong salah tidak apa-apa, nanti bikin alasan saja. Jadi ini beberapa ilustrasi dari bukunya. Detailnya bisa kalian baca. Nah, selanjutnya ada pertanyaan begini dari buku Retorika. Apakah etis kita mengubah pesan agar lebih dapat diterima untuk audiens? Misalnya kita ingin menyampaikan kebenaran. Wah, ini kalau saya sampaikan, audiennya mesti tidak setuju, mesti tidak nyampe. Padahal ini kebenaran yang mau saya bawa. Nah, ini kalau harus saya adaptasi, apa boleh kebenaran ini saya ubah demi agar bisa diterima oleh audiens? Jawabannya Aristoteles apa? Golden mean. Golden mean itu jalan tengah. Ini kan konsep etiknya Aristoteles yang nanti banyak berpengaruh juga di etikanya para filosof muslim seperti Imam Ghazali dan Ibnu Miskawai. Ya tengah-tengah, jangan ekstrim. Jadi ekstrim bagaimana yang dimaksud? Ekstrim pertama yaitu memberitahu orang hanya apa yang ingin mereka dengar. Kita jadi kaki tangannya banyak orang dan kita menyembunyikan kebenaran. Ini ekstrim. Ya meskipun mempertimbangkan audiens, ya jangan jadi kaki tangannya audiens, jangan jadi budaknya audiens. Oh, audiens saya senangnya materi yang begini-begini, sudah saya materinya ini saja, tidak usah yang begitu, tidak. Ini namanya menyembunyikan kebenaran. Ini ekstrim. Ada ekstrim satunya, yaitu mengabaikan audiens sama sekali. Tidak peduli keyakinan mereka, tidak peduli perasaan mereka. Pokoknya ini kebenaran, ya saya sampaikan. Tidak peduli mereka marah, tersinggung, dan lain sebagainya. Ini juga ekstrim. Dari dua ekstrim ini, ambillah tengah-tengah. Sampaikan kebenaran, tapi dengan cara yang baik, yang menarik mereka. Tegas tapi lembut. Ambil adaptasi yang sesuai.
Jadi ya tidak kemudian sama sekali kita tidak peduli audien atau sama sekali kita tidak peduli kebenaran. Sampaikan kebenaran, sesuaikan dengan kapasitas dan situasi audien. Ini yang disebut jalan tengah, golden mean. Jadi ini alatnya. Kalau kita berhadapan dengan situasi audien yang kurang kompatibel dengan kebenaran yang akan kita sampaikan. Terakhir, di bagian-bagian belakang, Aristoteles banyak menjelaskan tentang gaya dalam menyampaikan kebenaran. Nah, beliau menyebut ini antara lain, ya, saya tidak bisa menjelaskan satu-satu. Sampaikanlah dengan jelas dan tepat. Kemudian secara variatif, biar tidak membosankan. Secara alami, jangan dibuat-buat. Karena kalau tidak alami, dibuat-buat, diilmiah-ilmiahkan, didalam-dalamkan, itu orang malah tidak percaya. Kata Aristoteles, yang alami sampaikan sesederhana mungkin, dengan kata-kata yang familiar, dengan keseharian. Kalau menggunakan metafor, ya ambil metafor yang sesuai, ambil analogi-analogi yang cocok. Karena kadang-kadang metafor yang tidak sesuai itu justru menyulitkan. Jadi, perumpamaan yang tidak nyambung itu bisa menyesatkan. Maka ambil metafor yang sesuai dengan kalimat-kalimat sederhana, dengan kata-kata yang akrab dengan keseharian audiennya, jelas, tepat, dan variatif. Kenapa harus variatif? Ya biar audienmu tidak bosan. Kan ada orang ngomong itu balak-balik kata-kata itu lagi, itu lagi, itu lagi. Ya, itu orang bosan. Nanti kadang-kadang audiennya ngitung. Ayo nanti ngomong itu lagi. Terus dihitung. Wah, sudah 20 kali dalam waktu 10 menit kata-kata yang sama. Itu kan membosankan. Jadi yang variatif. Ini gaya bahasa dalam penyampaian. Terus ada lagi, ini istilah saya saja ya, mati gaya. Jadi salah gaya, sehingga pesan tidak tersampaikan. Yang pertama apa? Kata Aristoteles, kita menyampaikan sesuatu dengan menggunakan kata-kata, istilah beliau ya, kata majemuk tapi yang salah guna, salah tempat. Jadinya tidak kayak orang ngomong, tapi kayak orang baca puisi. Jadi yang dicontoh di buku itu misalnya kalimat surga dengan banyak rupa. Itu kan ya rasanya kayak baca puisi, audiennya tidak paham. Bumi dengan gunung-gunung yang tinggi misalnya. Itu kan kalimatnya terlalu puitis. Nanti kalau terlalu puitis, audienmu salah fokus. Nanti mereka tidak paham, paling ya tinggal ngomong cakep gitu nanti. Dia tidak nangkep pesannya, bolak-balik cakep aja. Jadi ini membuat mati gaya dalam arti lo pesan kebenaranmu nanti jadi tidak tersampaikan. Yo heboh sih, rame sih, tapi tujuannya tidak kena. Yang kedua, terlalu banyak kata-kata asing. Nah, yo kalian harus paham audiennya. Khotbah Jumat di desa yang terpencil, kalian pakai kalimat-kalimat filosofis. Bagaimana kita mengupgrade eksistensi kita sehingga ayo jangan kasihan, pakai kalimat yang familiar dengan mereka. Jadi tidak harus pamer istilah-istilah keren yang bisa jadi tidak tertangkap esensi kebenaran. Gunakan kata-kata yang mudah dipahami. Yang ketiga, kadang-kadang orang menggunakan epitet. Epitet itu sebutan atau julukan yang tidak pada tempatnya, tidak cocok, atau terlalu sering, terlalu diulang-ulang. Itu juga sering menutupi kebenaran.
Makanya dalam Al-Quran itu kita dilarang wala tanabazu bil alqab, dilarang memberi gelar-gelar yang buruk. Itu epitet yang tidak pada tempatnya. Wong mau ngajak orang pada kebaikan kok malah terus ngasih label audiennya. Bapak ibu ini kan masih kafir semua. Jadi iya, ya orangnya mental nanti. Tidak jadi fokus pada kebenaran yang kita sampaikan, tersinggung duluan. Jadi kalian kan masih mahasiswa, bau kencur, masih kayak gini kan menyakitkan. Atau tidak cocok, tidak sesuai. Jadi ini yang harus hati-hati membuat mati gaya. Atau terlalu sering. Ya sebenarnya cocok sih, ya memang masuk akal disebut begitu, tapi kalau diulang-ulang terus ya orang jengkel, bosen. Itu lagi. Nah, ini juga harus hati-hati. Dan yang terakhir, metafor yang tidak sesuai. Jadi mengambil analogi, mengambil ilustrasi yang tidak cocok. Itu membuat orang salah paham. Baik, saya kira itu untuk materi yang pertama. Nanti kita akan perdalam lagi retorika kita di bulan ini. Masih ada 4 materi lagi. Ini materi paling awal, paling dasar. Semoga teman-teman sedikit-sedikit sudah tahu gambaran, oh seperti itu retorika, termasuk nilai pentingnya untuk kita. Baik, saya kira itu ya. Kita lanjutkan lagi insya Allah minggu depan. Ketemu dengan filosof Stoik Cicero yang juga menulis buku tentang retorika. Untuk malam hari ini kita cukupkan dulu. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.